Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H akan menjelaskan mengenai materi dilutive, securities, and earning per share. Dan di sini sebelumnya untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Safin Antakusuma dengan NPM akhir 298, yang kedua ada Nelly Farlina dengan NPM akhir 296, yang ketiga ada Nabila Fatharani Putri dengan NPM akhir 313, yang keempat ada Balinda Najwa dengan NPM akhir 319. Ini saya akan menjelaskan mengenai dilutive, securities, and earning per share. Nah, dilutive, securities, and earning per share sendiri di sini ada dilutive securities and compensation plans, yaitu ada hutang dan ekuitas, konversi utang, konversi saham preferen, berbagi waran, dan akuntan untuk kompensasi saham. Kemudian untuk komputasi earning per share itu ada sederhana struktur pemodalan dan kompleks struktur permodalan. Nah, dilutive itu terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar, sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Hilangnya nilai pemegang saham yang ada atau pengurangan hasil atau hak surat berharga karena jumlah yang dikeluarkan melebihi jumlah yang semestinya atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut. Kemudian di sini ada pengklasifikasian opsi saham, efek konversi, dan saham preferen sebagai kewajiban atau ekuitas. Opsi saham ada opsi saham karyawan, yaitu biasanya diakui sebagai ekuitas karena pemberian opsi saham umumnya merupakan bagian dari kompensasi berbasis saham kepada karyawan. Namun, biaya opsi saham harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi secara sistematis selama periode vesting. Nah, untuk opsi saham yang diperdagangkan, perlakuan akuntansinya lebih kompleks dan dapat diakui sebagai baik ekuitas maupun kewajiban, tergantung pada karakteristik spesifik dari opsi tersebut. Kemudian di sini ada efek konversi, obligasi konversi, saham preferen konversi. Efek konversi adalah instrumen ini sering memiliki karakteristik baik utang maupun ekuitas. Pengakuan sebagai kewajiban atau ekuitas tergantung pada kemungkinan konversi. Jika kemungkinan konversi sangat tinggi, instrumen tersebut mungkin akan diakui sebagai ekuitas. Nah, saham preferen secara umum, saham preferen diakui sebagai ekuitas karena mewakili kepemilikan dalam perusahaan. Namun, jika saham preferen memiliki fitur yang menyerupai utang seperti hak untuk menerima dividen tetap dan klaim atas aset perusahaan dalam likuidasi, maka sebagian dari nilai saham preferen mungkin diakui sebagai kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obligasi konveksi. Nah, obligasi konveksi sendiri adalah obligasi yang dapat dirubah ke sekuritas lainnya. Nah, dua alasan utama perusahaan dalam konversi. Yang pertama, ada keinginan untuk meningkatkan modal tanpa melakukan kontrol yang berlebihan. Yang kedua, ada memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Banyak perusahaan hanya dapat menerbitkan hutang pada suku bunga yang tinggi, kecuali jika perjanjian konvertible dicantumkan. Hak istimewa privilege konversi membuat para investor bersedia menerima suku bunga yang lebih rendah dibandingkan penerbit hutang secara normal. Kemudian ada accounting for convertible debt, yaitu utang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk perusahaan menggunakan metode dengan dan tanpa. Implementasi dari pendekatan dengan dan tanpa, yang pertama, menentukan nilai wajar total utang konversi dengan baik kewajiban dan komponen ekuitas. Yang kedua ada menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Yang ketiga, mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi untuk sampai pada komponen ekuitas. Dan di sini induced conversion terjadi ketika pemegang instrumen keuangan tersebut dihadapkan pada situasi atau insentif yang mendorong mereka untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Nah,
Yang pertama ada peningkatan harga saham. Jika harga saham perusahaan meningkat secara signifikan, pemegang instrumen konversi mungkin merasa bahwa konversi akan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada perubahan suku bunga. Jika suku bunga pasar meningkat, pemegang instrumen konversi mungkin merasa bahwa konversi akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tetap memegang instrumen tersebut. Yang ketiga, ada perubahan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan mengumumkan kebijakan atau tindakan yang dianggap menguntungkan bagi pemegang saham, hal ini dapat mendorong konversi. Yang keempat, ada pelaksanaan call oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki hak untuk memanggil atau menebus instrumen konversi yang pada harga tertentu. Hal ini dapat mendorong pemegang instrumen untuk mengkonversi sebelum pemanggilan dilaksanakan. Di sini ada konversi saham preferen. Konversi saham preferen adalah proses di mana pemegang saham preferen memiliki hak untuk menukarkan saham preferen mereka menjadi saham biasa suatu perusahaan. Hak konversi ini biasanya sudah tercantum dalam perjanjian penerbitan saham preferen. Nah, konversi saham preferen yang dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas, dan konversi saham preferen yang dikonversi atau dibeli kembali tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Hitungan laba per saham. Laba percaya menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Satu perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Dua, ketika laporan laba rugi bersih beroperasi dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham untuk setiap komponen. Selanjutnya ada EPS, struktur modal sederhana. Satu, struktur sederhana hanya saham biasa ada efek berpotensi dilutif. Dua, struktur kompleks efek berpotensi dilutif yang hadir. Tiga, dilusi berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS dalam arah bawah. Preferred stock dividend. Laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang berbeda, preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk memegang saham biasa. Mengurangi dividen tahun berjalan saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemenang saham biasa. Jika dividen saham preferensi telah diumumkan dan terjadi rugi bersih, maka dividen saham preferen itu akan ditambahkan ke rugi untuk menghitung kerugian per saham. Rata-rata tertimbang jumlah saham. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata pertimbangan saham yang beredar selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode beredarnya. EPS, struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks ada ketika bisnis telah konversi efek dan opsi waram atau hal lain. EPS dilusin efek konversi. Metode untuk obligasi konversi mengasumsikan konversi sekuritas konvertible pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode berjalan. 2. Menghapuskan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap EPS menggunakan metode jika dikonversi. Jadi pembagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar ditingkatkan dengan
tambahan saham yang diasumsikan dapat diterbitkan. Sementara pembilang laba bersih ditingkatkan dengan jumlah beban bunga atas sekuritas jika dikonversikan dikurangi pengaruh pajak yang berkaitan dengan saham biasa potensial tersebut. Other factory. Jika obligasi dijual dengan premi atau diskonto, maka beban bunga harus disesuaikan tiap periode untuk menghitung kejadian. Karena itu, jumlah beban bunga yang ditambahkan kembali sesudah pajak bersih adalah beban bunga yang dilaporkan ke dalam laporan laba rugi yang dibayarkan secara tunai selama periode berjalan. Diluted EPS, option, dan warrant mengukur efek dilutif konversi potensial dengan menggunakan metode treasury saham. Satu, perusahaan menggunakan opsi atau warrant pada awal tahun. Dua, bahwa mereka menggunakan dana untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Masalah perjanjian kontijen. Kontijen saham yang diterbitkan sebagai hasil dari 1. Berlalunya waktu. 2. Pencapaian suatu tingkat laba tertentu atau harga pasar. Anti-dilution deficit. Abaikan efek anti-dilution di semua perhitungan laba per saham. Perjanjian EPS dan pengungkapan. Sebuah perusahaan harus menunjukkan laba per saham untuk 1. Pendapatan dari operasi yang ditunjukkan. 2. Dihentikan operasi. 3. Laba bersih. Laba per saham untuk operasi dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau catatan. Selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai penyajian EPS dan pengungkapan. Sebuah perusahaan harus menunjukkan laba per saham untuk yang pertama yaitu pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, kedua dihentikan operasi, dan yang ketiga yaitu laba bersih. Laba per saham untuk operasi dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan. Selanjutnya di slide ini bisa kita lihat terdapat bagan dari simple capital struktur dan kompleks capital struktur. Selanjutnya yaitu efek dilutif dan laba per saham. Berdasarkan USGAAP, semua hasil utang konversi dicatat sebagai utang jangka panjang kecuali penyelesaian adalah dalam bentuk tunai. Berdasarkan IFRS, obligasi konversi adalah split di mana dipisahkan ke dalam komponen ekuitas dari penerbitan obligasi dan komponen utang. Baik USGAAP dan IFRS mengikuti model yang sama mengenali kompensasi berbasis saham seperti nilai wajar dari opsi saham dan diberikan selama periode layanan karyawan. Meskipun perhitungan laba dasar dan dilusian per saham sama antara USGAAP dan IFRS, Dewan bekerja untuk menyelesaikan beberapa perbedaan kecil dalam pelaporan EPS. Salah satu usulan dalam proyek FASB, kekhawatiran kontrak yang dapat diselesaikan dalam uang tunai atau saham, IFRS mensyaratkan bahwa penyelesaian pembagian harus digunakan, sedangkan USGAAP memberikan perusahaan pilihan. Proyek FASB mengusulkan adopsi pendekatan IFRS, sehingga dalam hal ini terdapat konvergensi USGAAP dan IFRS. Terkait dengan pembelian saham karyawan rencana, berdasarkan IFRS berencana membeli semua karyawan dianggap kompensasi, yaitu di mana beban kompensasi dicatat untuk sejumlah diskon. Berdasarkan USGAAP, rencana ini seringkali dianggap non-kompensasi dan karena itu tidak ada kompensasi dicatat. Kondisi tertentu harus ada sebelum rencana dapat dianggap non-kompensasi. Yang paling penting adalah bahwa diskon umumnya tidak dapat melebihi 5%. Modifikasi hasil opsi saham dalam pengakuan nilai wajar dari setiap tambahan di bawah kedua IFRS dan USGAAP. Namun, jika modifikasi mengarah ke pengurangan, IFRS tidak mengizinkan pengurangan tetapi USGAAP tidak. Selanjutnya yaitu Stock Appreciation Right atau SARS. Perusahaan memberikan eksekutif hak untuk menerima kompensasi yang sama dengan apresiasi berbagi. Perusahaan dapat membayar apresiasi saham secara tunai, saham, atau kombinasi keduanya.
Akuntansi untuk saham penghargaan hak-hak tergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak sebagai ekuitas atau sebagai kewajiban. Selanjutnya yaitu SARS Share Based Equity Award. Perusahaan mengklasifikasikan LAK sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal latihan pemegang saham menerima dari perusahaan pada saat latihan, di mana pemegang saham menerima jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham, dan pada tanggal hibah perusahaan menentukan nilai wajar untuk SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama periode pelayanan karyawan. Perusahaan mengklasifikasikan LAK sebagai penghargaan tanggung jawab jika pada tanggal latihan tutukan menerima pembayaran tunai. Akuntansi mengukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan memperoleh kompensasi selama periode layanan. Dimensi nilai wajar setiap periode pelaporan sampai penghargaan tersebut terselesaikan, dan setelah periode layanan selesai menentukan beban kompensasi setiap periode berikutnya dengan melaporkan perubahan penuh dalam harga pasar sebagai penyesuaian atas beban kompensasi. Selanjutnya yaitu dilute earning per share. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian menentukan untuk setiap keamanan dilutif, efek per saham dengan asumsi latihan atau konversi. Peringkat hasil dari langkah 1 dari terkecil hingga terbesar efek laba per saham dimulai dengan pendapatan per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Menghitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek saham terkecil per dari langkah 2. Dilanjutkan proses ini begitu lama karena masing-masing dihitung laba per saham lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Singkatnya, langkah pertama adalah untuk menentukan efek per saham untuk masing-masing berpotensi dilutif keamanan. Langkah berikutnya adalah untuk menentukan laba per saham, memberikan efek peringkat, dan akhirnya pengungkapan Webster Corporation laba per berbagi pada pernyataan pendapatan.